Temanya pada kali ini menapaki senyum dan air mata Nabi. Yuk kita melewati lorong sejarah, lorong waktu. Kita liatin senyumnya Nabi kapan aja. Kita liatin air mata Nabi kapan aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, para sahabat meriwayatkan tentang senyumnya. Falaqad ra'aitu wa ma ra'aitu ahadan aktsar wa abha ibtisaman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, saya udah ketemu banyak orang. Saya nggak pernah lihat seseorang lebih banyak senyumnya, sekaligus lebih indah senyumnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak senyumnya, senyum aja Nabi itu begitu. Saudara sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah meriwayatkan, katanya Abu Dzar, satu hari saya pulang ke rumah habis selesai sholat subuh. Saya ketuk pintu, saya ucap salam, istri saya buka, saya senyum sama dia, kemudian saya bilang, apa kabar kamu hari ini? Anak-anak udah pada bangun. Senyum. Kamu hari ini masak apa? Senyum. Istrinya bilang, saya jawab satu-satu, tapi sebelumnya saya tanya dulu, kamu senyum-senyum dari tadi itu kenapa? Dia bilang, hakadza ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya lihat dalam diri Nabi besar Muhammad. Jadi ceritanya Abu Dzar lagi belajarin caranya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad. Jadi satu-satu tiap hari dipraktekin. Lihatin, oh Nabi kalau masuk ruangan kaki kanan. Udah tuh hari itu terus saja masuk ruangan kaki kanan, masuk ruangan kaki kanan, masuk ruangan kaki kanan. Satu hari itu dikerjain. Besok harinya lagi dilihatin lagi, Nabi kalau keluar kaki kiri, kerjain lagi. Tambahan yang kemarinnya nggak dilupain, tambahin lagi. Nabi Muhammad apa-apa kanan duluan, dikerjain lagi. Nabi Muhammad nggak pernah makan berdiri, Nabi minumnya juga duduk, dikerjain. Terus tiap hari nambah amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu hari apalagi ya? Abu Dzar perhatiin, subhanallah, subhanallah, di depan mata kok enggak kepikiran. Dikerjakanlah sunnah tersebut. Katanya Abu Dzar, hakala ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang saya lihat dalam diri Nabi Muhammad. Nih Bu, sunnahnya Nabi Bu. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Tidaklah Nabi mengutarakan sesuatu, tidaklah Nabi berbicara sesuatu melainkan diiringinya dengan senyuman. Ya, Nabi kalau ngomong sambil senyum gitu ya, agak susah terutama buat yang biasa cemberut. Lagi bahas senyumnya Nabi aja dia nggak senyum-senyum kayak tadi. Terus ada yang bawa air, kelihatannya dingin tuh, enak tuh. Ya, lagi bahas senyumnya Nabi besar Muhammad. Aku tidak pernah melihat seseorang lebih sering senyum daripada Nabi Muhammad. Katanya para sahabat, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya lebih indah daripada Nabi Muhammad. Udah emang cakep Bu Nabi itu, cakep. Hidungnya kayak huruf nun, kayak huruf alif.
Maaf ya, ini udah majelis saya terakhir nih. Jadi dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa-sisa suara, sisa-sisa energi, insya Allah biasanya yang terakhir itu dapat hadiahnya paling banyak. Hadiah dari Allah yang diturunkan mudah-mudahan paling banyak. Istilahnya dalam bahasa Arab khitamuhu misik, yang paling akhir itu yang paling cakep. Insya Allah, mudah-mudahan karunia dari Allah paling cakep buat kita pada hari ini. Amin, amin. Masuk bawa dosa, keluar bawa ampunan. Masuk bawa aib, keluar aib-aibnya sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Masuk bawa hajat, keluar hajat kita sudah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Keluar bawa masuk bawa penyakit-penyakit hati, keluar dengan kebersihan hati. Masuk bawa ketidakmengertian, keluar dengan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk bawa cinta ke Nabi Muhammad, keluar bawa cinta yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tadi salah ngomong di mana tuh? Nabi Muhammad itu cakep teman-teman. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniyul hajib. Hurufnya, hidungnya seperti huruf alif. Kan salah lagi. Hidungnya seperti huruf alif. Kecil mancung, enggak kayak hidung saya udah ngaca, hidung saya mirip huruf apa ya, ternyata huruf ta. Nuniyul hajib, alisnya seperti huruf nun. Mimiul fam, bibir beliau seperti huruf mim. Enggak tipis bibirnya, merah, merekah, cakep. Bahkan sampai tuanya Nabi Muhammad bibirnya merah. Saudaraku sekalian, rambutnya ikal, sangat hitam. Ketika meninggal dunia, ubannya ada 21 lembar, 21 helai di kepala beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Giginya putih kecil-kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya lebih kebulat daripada lonjong, jadi lebih bulat ya. Orang melihat Nabi Muhammad itu kebayangnya, ya Allah cakep banget kayak purnama. Makanya suka diibaratkan beliau itu seperti purnama. Anta syamsun, anta badrun. Engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Badr itu rembulan, purnama. Jadi bulan tuh kalau dalam bahasa Arab beda-beda. Sabit hilal, kalau purnama badr. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad dilihat mukanya aja udah cakep, apalagi senyum. Dan Nabi Muhammad senyumnya murah sekali. Teman-teman, senyum itu menaikkan level kecantikanmu. Orang itu cakep, kalau senyum tambah cakep. Orang, mohon maaf, jelek, kalau senyum lumayan. Kalau udah orang jelek cemberut terus, ya Allah. Itu ya, jadi kebayang kenapa Allah jadikan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik itu mukanya emang cemberut aja. Jangan sampai orang melihat kamu yang kebayang malaikat Malik.
wah kamu kayak malaikat. Udah seneng nih, malaikat Malik, ya Allah. Apalagi malaikat Malik ya, bukan. Terus malaikat siapa? Israel. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum terus. Nabi lihat siapa aja senyum, Nabi lihat siapa aja senyum. Saudara sekalian, Nabi lagi bercanda senyum Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi bercanda nggak? Bercanda. Nabi Muhammad bercanda. Jadi kamu kalau ngebayangin hidupnya Nabi kayak yang tegang terus gitu, enggak. Nabi Muhammad tuh banyak bercandanya. Nabi juga bahkan dibercandain sama sahabat-sahabatnya. Nabi pernah bercanda ketika ada seseorang bilang, Rasul doakan saya mau pergi dagang. Kata Nabi Muhammad, ya semoga daganganmu berkah. Kamu pergi dagang naik anaknya unta kan? Enggak Rasul. Naik apa? Naik unta. Emang unta anaknya sapi? Ya kan unta juga anaknya unta. Betul enggak? Oh iya sih Rasul. Ada lagi seorang perempuan gitu, dia bilang, udah habis ngobrol sama Nabi Muhammad bilang, kirim salam ya buat suami kamu. Lebih ke Rasul, suami kamu yang ada putih-putih di matanya itu kan? Dia pulang ke suaminya, dia bilang, coba lihat mata kamu, emang kenapa? Nabi Muhammad tadi kirim salam sama kamu. Waalaikumsalam. Kok langsung lihat mata saya, kenapa? Kata Nabi Muhammad, kamu orang yang di matanya ada putih-putihnya. Kata dia, emang kamu pikir mata saya hitam semua? Iya juga ya. Jadi dia pikirnya di hitam-hitamnya matanya ada putih-putihnya gitu, padahal maksudnya Nabi ya di matanya. Atau di bercandaannya Nabi Muhammad yang terkenal, sering banget ini diceritakan, tentang seorang nenek yang minta doa sama Nabi buat masuk surga. Udah tahu? Oke, saya nggak usah cerita. Oh belum, silahkan yang tahu cerita sama yang belum tahu. Ada nenek-nenek bilang sama Nabi, Rasul doakan saya biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang, aduh bu, maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Oh Rasul, beneran Rasul, serius di surga nggak ada nenek-nenek? Betul bu, di surga nggak ada nenek-nenek. Oh Rasul, nangis-nangis dia. Kata Nabi Muhammad, iya bu, ibu kalau masuk surga muda lagi. Ya Rasul, saja. Candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi Nabi Muhammad dibercandain sama sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Ali, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang lain lagi makan kurma. Sayyidina Ali mau bercandain Nabi Muhammad dengan cara Sayyidina Ali makan kurma, tapi bijinya ditaruh di bijinya Nabi Muhammad. Yang Nabi sambil ngobrol nih, kayak kelihatan enggak gitu, enggak apa namanya, enggak terasa gitu. Jadi sama Sayyidina Ali kurmanya, biji kurmanya yang udah dimakan digeser ke biji kurmanya Nabi Muhammad, kayak mau ngasih kesan Nabi Muhammad makan kurmanya banyak banget, kayak mau kesan begitu gitu. Nabi begitu sadar apa yang dibuat sama Sayyidina Ali, sebelum Sayyidina Ali bilang, lihatin Nabi deh makan kurmanya paling banyak, sebelum begitu Nabi Muhammad udah bilang duluan, lihatin Ali deh, dia makan kurma sama biji-bijinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad senyum, tertawa, menghadapi siapapun aja. Yang ajaib adalah bahwa bahkan ketika ia disakiti, tak hilang senyum di wajahnya. Kalau kamu
dengar kisah tentang seseorang yang selalu tersenyum, maka aku sampaikan padamu bahwa Nabi Muhammad tersenyum bahkan di saat ia disakiti. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Katanya para sahabat tentang Nabi Muhammad, in udhi, Nabi itu kalau udhi diganggu orang, ya'fu, beliau memaafkan, wala yu'aqib, dan gak pernah bales, tidak bahkan lewat doa. Ini saya kasih tahu, Nabi kalau disakiti tidak membalas, memaafkan, tidak membalas bahkan dengan doa. Karena banyak diantara kita nih yang bilang, saya sih nggak mau balas, tapi malam-malam, ya Allah, bukankah engkau tidak pernah tidur ya Allah? Kemanakah engkau saat aku disakiti ya Allah? Udah kayak si paling terdolimi. Masya Allah, Masya Allah. Ada juga yang gini nih, saya sih nggak balas apa-apa ya di dunia, tapi kan balasan akhirat itu nyata. Tar di akhirat saya mau tuntut dia. Kamu maafin apa enggak? Maafin saya. Dia maafin tapi modelannya niat begitu ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukankah karma itu nyata ya Allah? Nih katanya nih, ini ya, ini nih menurut saya salah satu dari kesesatan berpikir. Ini saya kasih tahu, ada banyak orang yang bilang begini nih, dia menyakiti saya, tenang, ada karmanya, nanti satu hari dia akan disakiti lagi, kan begitu? Kamu nggak mikir apa? Bisa jadi sekarang kamu disakiti adalah karena perbuatan kamu di masa lalu. Lah kok bisa kamu mikir itu buat orang lain tapi nggak bisa mikir buat diri kamu sendiri? Bisa jadi yang sekarang kamu disakiti adalah karena kamu menyakiti orang lain di masa kemarin-kemarin itu gitu. Jadi bismillah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad kalau disakiti senyum tak hilang dari bibir beliau. Sayyidina Ibnu Mas'ud bercerita. Siapa tuh Ibnu Mas'ud, Ustazah? Pendek orangnya, suaranya cakep, baik banget orangnya. Jadi kalau ketemu orang baik, suaranya bagus, pendek, kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, idza qara'tumul Qur'an faqra'u ala qiraati Ibnu Ummi Abd. Apabila kalian baca Quran, bacalah dengan cara bacanya Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Ummi Abd mendedikasikan dirinya untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul, saya kerja dengan engkau aja boleh gak Rasul? Gak usah dibayar, yang penting saya izinkan berkhidmah kepadamu ya Rasulullah. Nabi senang sama dia, sayang, bolehin. Jadilah Ibnu Mas'ud khidmah, bagian bawa sendal, bagian bawa barang-barangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa lihat berbagai macam hal aneh-aneh, berbagai macam hal indah-indah dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, sahabat tuh ada yang pernah nanya kayak begini, Ibnu Mas'ud, Nabi tuh kalau di tengah perjalanan gitu mau buang hajat gimana sih? Pertanyaan sahabat kadang-kadang aneh-aneh juga nih. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi selalu mencari yang tertutup. Nabi Muhammad baru buka
auratnya ketika sudah sampai di tempat tersebut, enggak dari jauh udah cincing-cincing gitu ya. Saya suka lihatnya tuh ibu-ibu tuh, bukan yang di Jogja, bukan. Yang di Jogja enggak ada bedanya. Kamar mandinya masih di mana? Udah ya Allah, tarik-tariknya udah dari kapan tahu? Masya Allah. Kadang-kadang wudhu tuh di tempat wudhu masjid, begitu kan ya? Kadang-kadang tempatnya nggak tertutup antara laki dengan perempuan, masih bisa kelihatan gitu. Kalau ini cuci kaki nih terutama nih, panjang bener, tinggi banget, naikin baju ya jangan, jaga aurat, penting ya teman-teman sekalian. Katanya Ibnu Mas'ud, Nabi selalu mencari tempat yang tertutup. Pernah satu waktu Nabi Muhammad nggak ada tempat tertutup, akhirnya Nabi panggil pepohonan, pohon datang. Nah, disebutkan nih dalam Burdah, ja'at bida'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ja'at li da'watihil asyar, datang untuk panggilannya Nabi Muhammad pepohonan. Sajidatan, mereka sujud di hadapan Nabi. Tamshi ilaihi ala saqin, mereka berjalan menuju Nabi Muhammad nggak pakai betis, melainkan dengan akar-akarnya. Begitu nyampe depan Nabi, hadisnya sahih, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mau buang hajat tapi nggak ada tutup, Nabi panggil pepohonan. Jadi sekalian saya muliakan, yang saya mau ceritakan sama kamu adalah bahwa Ibnu Abbas bercerita, Nabi lagi jalan sama saya, tapi jalannya saya selalu agak di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba datang seseorang, nggak ngerti akhlak orangnya, orang yang nggak ngerti sopan santun, nggak ngerti etika, datang dari Badu dan juga datang dari udik, dari daerah kampung yang memang nggak ngerti etika gitu ya. Ada banyak orang-orang dari Badu, dari orang Badui ya, yang Nabi Muhammad sayang sama dia, yang juga punya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ini enggak. Jadi konsentrasinya bukan badunya ya, bukan baduinya, bukan. Karena banyak yang badui yang Nabi Muhammad sayang sama dia, dan orang itu juga, mereka juga sayang sama Nabi Muhammad. Yang ini enggak. Udahlah, orangnya enggak punya etika, enggak punya cinta pula. Kita nih sama Nabi Muhammad mesti punya dua-duanya. Mesti punya adab sama Nabi Muhammad, etika sama Nabi Muhammad, rasa hormat sama Nabi Muhammad, sama yang keduanya kita mesti punya cinta. Kalau kehilangan, sebaiknya kamu tetap punya salah satunya. Jangan sampai udahlah nggak punya hormat, nggak punya cinta pula, bahaya. Kalau kamu mau kehilangan, lebih baik kamu kehilangan adabnya kurang tapi cintanya masih banyak, itu masih termaafkan. Karena orang kalau cinta walaupun kurang adabnya, nanti bakalan belajar adab dengan sendirinya. Nanti lama-lama bisa belajar adabnya. Ini orang dua-duanya nggak punya, teman-teman, nggak punya adab, nggak punya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi jalan, ketiba dari belakang, dia seret, dia tarik ujung surbannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pinggirannya kainnya tuh terdiri dari wol, ya. Jadi di pinggirannya ini nih kayak semacam dibakar gitu.
Pernah tahu kalau kayak karpet atau apa dari wall atau apa tuh selimut biasanya kalau dari wall itu kan ujungnya tuh dibakar biar nggak semrawut. Nah itu kayak begitu, jadi tajam bener gitu. Dia seret, dia tarik, dia hentakkan sama dia ujung surbannya Nabi Muhammad SAW sampai merah lehernya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ibnu Mas'ud sampai kaget banget, ya ampun nih orang, kenapa bisa kayak begitu? Ditarik, dihempaskan sampai nabinya muter gitu. Dari kencengnya tarikannya itu sampai nabinya muter, sampai ngadep ke orang ini. Ya Muhammad, ambil tarik gitu ujung surbannya. Nabi set ngadepin dia. Kata Ibnu Mas'ud, yang ajaib adalah ketika Nabi menghadap kepadanya, senyuman merekah di wajah Nabi besar Muhammad. Ini nih yang ajaib dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini nih teman-teman sekalian, orang itu kalau baik spontannya belum tentu baik, tapi kalau dia terus baik, terus baik, terus baik, dia tambah baik, tambah baik, tambah baik, sampai lama-lama spontannya pun baik. Makanya kalau kamu lihat orang spontannya baik, paniknya baik, nah itu berarti orang baik beneran itu. Udah sampai spontannya, paniknya, kagetnya dia tetap baik, itu udah juara dia. Sedikit sekalian, Nabi Muhammad ditarik seperti itu sampai merah leher beliau, sampai ngadep ke orang itu. Yang pertama kali aku saksikan, kata Ibnu Mas'ud, adalah senyuman merekah di bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu ngadepin orang itu, si tidak punya akhlak, si tidak punya cinta ini, Nabi senyum kemudian bertanya, "Labbaik wa sa'dik." Labbaik, apa yang bisa aku bantu untukmu? Ati mimma qad a'taqallah, bagi dong Rasul yang sudah Allah bagi buatmu. Kayak kalau kita bagi duit dong Ustazah, soalnya kan duitnya banyak, kayak semacam itu gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, udahlah nggak akhlak, nggak adab, nggak cinta, ternyata cuman mau minta-minta. Kamu kalau ngadepin orang kayak begini gimana kira-kira? Ya Allah. Tapi Nabi kemudian ambil sesuatu dari sakunya, kasihin, sambil nanya, ini akhlak ya, sambil senyum dan sambil nanya, "Hal yakfik?" Apakah ini cukup untukmu? Segini doang Rasul, ya kurang lah. Nabi ambil lagi, kasihin lagi sama dia, "Hal yakfik?" Cukupkah itu untukmu? Ya kurang lah Rasul, segini doang. Nabi nanya sama Ibnu Mas'ud, "Kamu punya Ibnu Mas'ud?" Karena Nabi udah habis nih yang disaku. Ibnu Mas'ud sambil keberatan gitu. Ada tuh kan ibu-ibu yang kalau disuruh ngeluarin duit kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa, berat banget gitu, kayak mau hilang separuh nyawa nih. Ya Allah, ada yang pas jalan tuh kotak sedekah itu, kotak amal masjid, pas lewat depan dia disenyumin dia. Tanya sebelah, "Kamu kok senyum itu?" "Senyum itu kan sedekah." Dari nggak mau ngeluarin duit dia senyum sama kotak amal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat sifat pelit dari diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga sekalian, Ibnu Mas'ud ngasih walaupun berat, bukan berat ngeluarin duitnya apalagi diminta sama Nabi Muhammad, berat sama sikapnya orang tersebut yang kurang ajar sama Nabi Muhammad, tapi Nabi kasih kepada orang tersebut sambil nanya, "Hal yakfi?" Cukup gak buat kamu? Belum Rasul,
gak cukup nih segini doang. Saya Rasul punya keluarga banyak Rasul. Keluarga saya jualan penderitaan. Ada di sini suka jualan penderitaan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kita nih nggak boleh jualan penderitaan. Kita itu kalau mau jualan karunia Allah buat kita. Kata Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu terhadap kesenangan yang Allah berikan, fahaddits, ceritakanlah. Maksudnya diceritain gimana? Sedekahin. Biar orang merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu. Gak boleh kita jualan derita. Bolehnya adalah jualan kebahagiaan dengan cara membagikannya kepada orang lain. Teman-teman sekalian, dibawa nih sama Nabi Muhammad ke rumahnya. Itu Nabi keluarin barang. Kata Nabi Muhammad, hal yakfi, cukup gak? Belum Rasul. Nabi masuk lagi, hal yakfi, cukup gak? Belum Rasul. Nabi keluarin sampai dia udah susah juga mau bawanya. Terus dia bilang, iya deh kayaknya cukup deh Rasul. Dan itu kata Ibnu Mas'ud, gila emang Nabi Muhammad nih, juara nih Nabi Muhammad nih, dahsyat nih Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Semua hal itu Nabi Muhammad lakukan dengan tanpa kehilangan senyum di bibir beliau. Cakep. Mudah-mudahan bisa nyontohnya. Mudah-mudahan bisa nyontohnya. Bu, ayo belajar. Senyum, latihan. Ntar pulang-pulang nih ngaca senyumnya yang paling manis yang kayak gimana. Latihan senyum. Nanti ngadep suaminya senyum. Suamimu ya, bukan suami orang. Suami orang gak perlu kamu senyumin. Teman-teman saya sekalian, kalau ketemu sama anak-anak senyum, belajar senyum. Ibu ketemu anaknya senyum, kan seneng tuh, ya kan? Jangan sampai keluarga kita kalau ditanyain nih ibarat film, genre kamu nih, film kamu nih apa? Dia bilang horor. Kata suami, saya ngelihat film horor nggak ada takutnya saya. Kenapa gitu? Semenyeramkannya hantu di film. Istri saya jauh lebih menyeramkan lagi. Anak-anak tiap ketemu sama ibunya serem. Waduh, jangan begitu. Nabi Muhammad menebarkan senyuman kepada siapapun saja. Semoga bisa nyontohnya. Amin. Kalau kamu sudah tahu senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang yuk kita menapaki, sedikit waktu tersisa kita menapaki bagaimana air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana bakka. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang banyak nangisnya. Ustazah senyum apa nangis nih? Nabi katanya tadi banyak senyumnya Ustazah, terus sekarang banyak nangisnya juga. Ibu-ibu sekalian, Nabi ngadepin orang banyak senyumnya, tapi Nabi terutama di saat malam-malamnya banyak berisi dengan tangisan dan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Nabi banyak nangis. Di malam perang Badar Nabi Muhammad nangis ketika berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya masuk ke tenda, di dalamnya ada Nabi Muhammad lagi nangis, sampai kedengeran dari dadanya suara kaghalayanil ma, seperti air sedang mendidih. Nabi Muhammad doa. Ya Allah, menangkan umat Islam, ya Allah, menangkan umat Islam, ya Allah, menangkan umat Islam. Itu sampai para ulama menyebutnya sebagai doa yang mengguncang arsy. Allah melihat air mata Nabi Muhammad, kemudian Allah berkata, aku akan bantu pasukanmu besok Muhammad dengan 3.000 pasukan dari langit, 3.000 pasukan malaikat dari langit.
Makanya perang Badar itu menang. Padahal jumlah pasukan Islam 313 orang saja. Ini kayak segini nih kali nih ruangan ini nih. Teman-teman sekalian, 313 orang melawan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Jadi kalau mau menang satu orang mesti ngelawan 3 orang minimal. Tapi hari itu perangnya menang gilang gemilang karena dibantuin sama para malaikat. Para sahabat sampai ditanya, kalian berasa gak sih waktu perang Badar dibantuin malaikat? Berasa banget lah, pedangnya belum nyampe orangnya udah jatuh. Nggak mati. Masya Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tangisannya bikin nangis malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Apa sih yang ditangisi sama Nabi Muhammad? Umatnya. Nabi itu kalau malam, yang cerita Sayyidina Bilal. Kata Sayyidina Bilal, saya kalau pagi hari sebelum azan, saya akan masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Saya akan kasih tahu, Rasul sudah datang fajar. Kadang Nabi lagi baring miring. Nah, itu antara sholat malamnya Nabi udah panjang, Nabi jelang fajar itu tidur miring beberapa menit aja, sebentar gitu. Ada bacaan-bacaannya, Allahumma robba Jibril Mikail Israel gitu. Ada bacaan-bacaannya yang dibaca tuh di waktu miring tersebut. Saiki sekalian saya muliakan, dibilang kadang-kadang saya dapetin Nabi Muhammad sedang sholat. Sayyidina Bilal kalau mau ngasih tahu udah subuh nih Rasul, atau udah hampir subuh nih Rasul gitu. Itu Sayyidina Bilal masuk ke rumah Nabi. Sayyidina Bilal cerita paling sering saya dapati Nabi Muhammad sedang menangis berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Bilal, kalau ngelihat kayak gitu nggak tega saya rasanya. Nabi Muhammad bengkak kakinya karena kebanyakan sholat malam. Kemudian sesudahnya Nabi Muhammad berdoa dengan linangan air mata, dengan dada yang turun naik, dengan suara yang sesenggrukan. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Menurutmu apa? Minta kekuasaan? Enggak. Minta jabatan? Enggak. Minta biar negara Islam jadi besar? Enggak. Minta diberi kekayaan yang sampai bikin umat Islam jadi dipandang karena kaya? Enggak. Minta apa? Keselamatan buat anak cucu? Bukan. Apa yang diminta sama Nabi? Diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Bu, Kak, satu hari katanya Sayyidah Aisyah, kuntu farahtun Nabi SAW data yaumin. Satu waktu saya bikin senengnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi itu kalau dikasih hadiah, dikasih sesuatu sama orang, innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi menerima pemberian dari orang dan membalasnya. Ngebalasnya nggak selalu harus dengan barang atau dengan hadiah uang atau apa, tapi seringkali yang lebih mahal daripada itu berupa doa. Hari itu gitu, Nabi disenengin sama Sayyidah Aisyah. Nabi angkat tangan, Allahumma ghfir li Aisyah ma qaddamat ma akhirat ma alanat ma asrat ma alimat ma lam ta'lam. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang lalu-lalu ataupun yang baru-baru. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah ya Allah, yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah, yang dia tampakkan ataupun yang dia sembunyikan. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah, yang dia lakukan sendirian atau yang dia lakukan bersama-sama dengan orang lain. Ampuni dosanya Aisyah. Sayyidah Aisyah didoain kayak begitu, seneng banget. Saya bayangin kalau saya didoain kayak begitu, ya Allah, seneng banget, sampai merah mukanya Sayyidah Aisyah dari senangnya. Senyum Sayyidah Aisyah.
Humaira, beliau kalau seneng pipinya kemerahan. Nabi nanya, farihti bidu'ai ya Aisyah, kamu nih seneng karena dengar doa saya wahai Aisyah? Lebih Rasul, ini hari kayak hari lebaran buat saya. Lebaran kalah Rasul dari hari ini Rasul. Seneng banget saya Rasul. Makasih ya Rasul. Nabi Muhammad bilang, ya Aisyah, inni da'autu bihadihi da'wah fi kulli laylah li ummati. Aisyah, saya doa dengan doa yang semacam ini tiap malam buat umat saya, buat kita semua, buat saya, buat kamu. Selagi kita di hati kita ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi di masa hidupnya, linangan air matanya mendoakan kita, ya Allah ampuni umat saya yang sudah ada ini ataupun yang akan datang, ya Allah. Kita tuh di antara umatnya yang akan datang pada masa itu, yang masih ke depan. Kita belum lahir, maka emang beruntung banget nih kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bilang, tuban liman ra'ani wa amana bi, beruntung orang yang melihat aku dan beriman padaku. Tsumma tuba wa tuba liman lam yarani wa amana bi, dan beruntung dua kali keberuntungan bagi orang yang tidak melihat aku, tidak sempat berjumpa denganku, tapi beriman padaku. Salah satu dari keberuntungannya adalah kita belum lahir, doa kita udah sampai. Kita belum ada nih, kamu nih sekarang nih yang masih belum menikah, kamu, anak kamu udah pernah belum kamu doain? Nah, Ustazah nikah aja belum, mau doain anak gimana sih Ustazah? Nabi Muhammad, kamu belum ada, Nabi udah doain kamu. Ya Allah, umat saya yang nanti ada, ya Allah, yang sekarang belum ada, umat saya yang nanti ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Mungkin nggak tahu mereka ya Allah, mungkin juga tahu tapi mereka dikalahkan sama hawa nafsu. Ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Dengan linangan air mata Nabi Muhammad memintakan untukmu, jika kamu ingin menapaki air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kusampaikan padamu bahwa yang paling mengalirkan banyak air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang kembalinya tentang kita umatnya. Nabi itu sensitif terhadap urusan kita umatnya. Urusan yang lain-lain, Nabi disakiti orang, Nabi dipukul orang, Nabi diinin orang, maafinnya gampang, kayak hatinya ringan aja gitu, nggak sensitif, gampangan tersinggung. Tapi kalau udah urusannya buat umat, ya Allah kesianin umat saya, Allah kesianin umat saya, Allah. Wahai Muhammad, mauan setengah umatmu atau syafaat? Syafaat ya Allah. Muhammad, mauan setengah umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Mauan 2/3 umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Mauan 3/4 umatmu masuk surga atau syafaat? Syafaat ya Allah. Kenapa begitu Muhammad? Ya Allah, kalau yang masuk surga cuma setengahnya lagi, gimana nasibnya ya Allah? Kalau yang masuk surga hanya 2/3, yang 1/3-nya siapa untuk mereka ya Allah? Kalau yang masuk surga umatku hanya 3/4-nya, yang 1/4-nya ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Aku memilih syafaat agar aku bisa menyelamatkan seluruh umatku hingga semuanya berakhir di dalam surga Allah Ta'ala. Jadi sekalian, makanya kalau ulama ditanya gitu, apakah seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga? Iya, iya. Walaupun ada yang mangkal dulu ke neraka. Ada tuh yang melipir dulu ke neraka gitu kan, ada karena dosa-dosanya, tapi ujungnya masuk surga dengan syarat mati bawa iman.
dengan syarat mati tetap jadi umat Nabi Muhammad. Dan ini PR kita teman-teman, karena dosa yang kita lakukan terkadang menyebabkan iman tercabut dari dalam hati kita. Na'udzubillah. Kadang-kadang anak durhaka sama orang tua, akhirnya Allah marah, dicabut iman di saat akhir kehidupannya. Kadang-kadang ada orang merebutkan warisan saudaranya, mengambil hak milik orang lain, sehingga akhirnya jadi sebab dia nggak bisa mati bawa iman. Ada banyak hal. Ninggal sholat, Allah marah, disuruh sholat nggak sholat, cabut iman dari dalam hatinya. Na'udzubillah. Kita minta pada Allah, sebagaimana kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad, semoga sampai mati kita tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu air matanya Nabi Muhammad. Makanya paling bikin girangnya Nabi Muhammad, paling bikin senengnya Nabi Muhammad itu Nabi bukan hanya senyum teman-teman, sampai disebutkan ketawa sendirian. Padahal kenapa tuh? Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya lihat Nabi Muhammad bangun dari tidur, Nabi tidur nih, kemudian Nabi Muhammad bangun, duduk gitu, Nabi Muhammad senyum, lebar banget senyumnya, sampai Sayyidah Aisyah tuh kaget banget gitu melihatnya. Ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang bikin kau tertawa segitu senengnya wahai Rasul? Sampai bukan senyum lagi tapi ketawa, bahasanya Sayyidah Aisyah. Dari ini senengnya nih bukan cuman ketawa aja gitu, tapi sampai kayak jadi bukan cuman senyum, sampai udah jadi ketawa gitu. Ketawa enak banget gitu. Kenapa sih Rasul? Bangun tidur loh, apa ngimpi bidadari mungkin? Katanya Nabi Muhammad, ra'aitu, waktu saya tidur tadi, anzal ilayyal ayah, saya diturunkan Al-Quran, wa ana naim, sedangkan saya tidur tadi, khairun li wa ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih saya sukai ayat itu daripada saya dikasih dunia dan seisinya. Kalau misalnya nih Nabi dikasih, wahai Muhammad, aku beri kepadamu dunia dan seisinya, halal buat kamu wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, enggak sesenang ini saya. Yang Allah turunkan kepada saya jauh lebih menyenangkan daripada saya andai dikasih dunia dan seisinya. Apa itu? Nabi kemudian membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Kata Allah, aku bukakan untukmu pembukaan kota Mekah, dan saat itu terjadi, liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar, Allah akan ampuni wahai Muhammad dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bu, Nabi seseneng itu dapat ampunan. Kak, Dek, Nabi sesenang itu dapat ampunan. Sampai kata Nabi Muhammad, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Emang dosa Nabi banyak? Bukan banyak teman-teman, nggak ada. Nabi itu mustahil bikin dosa, karena semua Nabi punya sifat maksum. Semua Nabi itu punya sifat terjaga dari dosa. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabinya Allah maksum. Jadi sekalian, Nabi nggak bikin dosa, Nabi nggak punya dosa, tapi kok Nabi seseneng itu dapat ampunan? Ibu tahu kenapa? Karena ampunan tersebut gede banget, banyak banget, bisa dipakai Nabi buat kepada umatnya. Maka kenapa kita waktu qiyam tadi kita bilang Rabbi faghfirli
bunubi bibarkatil hadi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya minta ampunan yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi itu diturunin ampunan besar banget, cukup buat jadi sebab Allah mengampuni dosa saya. Cukup buat jadi sebab Allah mengampuni dosa-dosamu sebesar apapun dosamu. Cukup buat jadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kedua orang tuamu. Cukup buat jadi sebab Allah memberikan ampunan kepada kakak adikmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu. Muat semuanya tuh, cukup semuanya. Cuman masalahnya ada yang minta, ada yang enggak. Dan ini yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Minta ampunan Allah, tagih ampunan Allah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Saya kalau doa agak darurat gitu, saya minta sungguh-sungguh sama Allah. Saya suka nagih, ya Allah, ampunanmu yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, pemberianmu yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ibu saudariku sekalian saya muliakan, yuk nih di akhir majelis ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan ampunan kepada kita sekalian. Oke. Baik. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعد المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi teman-teman saudara sekalian, itu air mata Nabi Muhammad SAW, banyak beliau menangis. Air matanya adalah untuk memohonkan ampunan bagi kita umatnya. Air mata beliau banyak menangis karena memohonkan bagi kita umatnya. Kita belajar juga buat memiripkan diri. Gini nih, kalau ada seseorang yang menyakitimu, kadang kan kita suka bilang ya Allah balas ya Allah, atau kita suka bilang ya Allah balaslah dia gitu dengan balasan, atau saya tidak memaafkan dia gitu. Saudara sekalian, padahal kalau Allah nggak maafin, itu artinya kan dia bakalan masuk neraka. Kamu berarti keinginan kamu nggak sesuai sama keinginannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kepengen semua umatnya masuk surga. Nabi kepengen semua umatnya masuk surga. Kamu ketika ada yang berbuat jahat sama kamu berat memaafkan dia, terus kamu minta Allah buat nggak maafin dia, padahal Allah tuh maha pengampun. Nabi Muhammad berharap umatnya semua mendapatkan ampunan. Nah itu jangan sampai kamu sama Nabi Muhammad beda visi misi. Kamunya pengen dia dibales, Nabi Muhammad pengen dia diampuni. Kan begitu? Betul gak? Jadi teman-teman, kalau kamu kepengen membersamai air mata Nabi sama air mata kamu, senyum Nabi sama senyum kamu, biar kamu pengen di akhirat nanti kamu bisa membersamai Nabi Muhammad. Saat di mahsyar kamu bisa bareng sama Nabi, kan seneng. Saat kamu di hari hisab ada Nabi Muhammad, kan seneng. Saat kamu ditimbang amal perbuatanmu, Nabi Muhammad ngasih syafaat, kan seneng. Saat kamu lewat di atas jembatan, kemudian kamu bisa aja karena dosa-dosa kamu tergelincir kakinya, Nabi Muhammad menyelamatkan kamu, kan seneng. Kalau kamu pengen disenangkan di hari akhirat nanti dengan kebersamaan dengan Nabi Muhammad, samakan visi misimu. Kalau ada yang berbuat jahat padamu, maafkan. Bilang begini nih, ya Allah saya tuh sebenarnya sakit hati ya Allah sama dia, tapi dia umatnya Nabi Muhammad. Nabi kepengen dia itu agar engkau ampuni, dan itu adalah doa Nabi Muhammad. Ya Allah, agar engkau mengampuninya, saya pun memaafkannya ya Allah, maka ampunilah dia. Kalau kamu bisa kayak begitu, kamu satu visi misi sama Nabi Muhammad, kamu udah sama air mata dan senyumnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kamu pantas di hari akhirat nanti buat barengan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang baik sama Nabi Muhammad, Nabi balas dengan kebaikan. Orang jahat sama Nabi Muhammad, Nabi balas dengan kebaikan. Kamu kalau bisa satu visi misi sama Nabi Muhammad, kamu pantas nanti di hari akhirat untuk membersamai Nabi Muhammad. Gak usah gampang tersinggungan. Nabi gak gampang tersinggungan. Dia gak tahu siapa saya. Emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita nih kalau nggak jadi umatnya Nabi Muhammad bukan siapa-siapa. Kita kalau di hari akhirat nanti tidak berada dalam rombongan Nabi Muhammad, kita bukan siapa-siapa.
maka kamu pengen menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah, dikasih banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ampunan, hidayah, karunia, dikasih surga sama Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Yuk samain senyum kamu sama senyumnya Nabi, samain air mata kamu sama air matanya Nabi. Kalau ada yang perlu kamu tangisin dosamu, gak usah dosanya orang. Kalau kamu bilang, ya Allah saya sakit hati sama dia telah berbuat begini, kamu nangis, ya Allah balas dia, kamu artinya nangisin dosanya orang. Ngapain? Tangisin aja dosa kamu, tangisin, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Dengan cara itu kita jadinya sudah sama, senyum kita sama air mata kita sama dengan senyum dan air mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, biar ditularin kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar Nabi Muhammad bias cahayanya Nabi semoga sampai ke dalam hati kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi dengan kasih sayang Allah, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya sampaikan kepada guru saya Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah, doakan saya bikin acara Maulid. Beberapa tahun silam saya telepon beliau, saya bilang doakan acaranya berkah. Beliau bilang, Halimah, hadhihi ni'mah azimah tahtaj ila syukri. Beliau bilang, Halimah, nikmatnya bisa buat majelis maulid, bahkan nikmat untuk sekedar hadir majelis maulid adalah nikmat besar yang harus disyukuri. Yang kalau disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri bakal ditambahi. Kalau kita syukuri, kita hargai nikmat kita hadir di majelis maulid, insya Allah Allah tambahi tahun-tahun depan tetap bisa bikin majelis maulid. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum, tapi kalau kamu ingkari, kalau kamu menganggapnya sebagai kenikmatan kecil, kalau kamu menganggapnya sebagai
Ya, daripada nganggur di rumah, ya daripada tidur, mendingan deh dengerin ada orang bikin majelis maulid. Kamu tidak menghargai kenikmatan tersebut. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat besar. Wa awwalul azab, dan awal azabnya tersebut adalah raf'un ni'mah, adalah diangkatnya kenikmatan tersebut sehingga di masa-masa berikutnya kita tidak ditakdir Allah untuk hadir majelis maulid kembali. Na'udzubillah. Ibu, kalau umur ibu sampai tahun depan pengen hadir lagi apa enggak? Adik-adik, kalau tahun depan umur panjang mau hadir lagi apa enggak? Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Habsyi. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan. Enggak ada lagi yang kayak majelis maulid dalam rangka bikin seneng hati yang hadir. Subhanallah. Enggak di mana. Kalau hadir majelis maulid, asal majelis maulidnya benar, asal majelis maulidnya khusyuk, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan apapun. Hadir majelis maulid benar, sampai seanak-anak kecil yang hadir pada girang, pada seneng, pada hatinya berbunga-bunga, ketawa-ketawa, lari-lari, seneng bener. Coba perhatikan. Semua seneng hadir majelis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, kata Habib Ali Al-Habsyi. Nggak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada dalam hatimu. Ngangkat kesumpekan, caranya duduk hadir di majelis maulid. Lihat bagaimana Allah angkat kesulitanmu, bagaimana Allah mengangkat kesumpekanmu. Kenapa bisa gitu? Sebab katanya Nabi Muhammad, inda dzikri salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, kita ngobrol nyebut nama orang soleh, turun rahmatnya Allah. Dan Nabi Muhammad nggak bilang tanzil, tapi tanazzal. Turun berketerusan, turun lagi, disebut lagi, turun lagi, disebut lagi, turun lagi. Rahmatnya Allah berketerusan turun selagi disebut nama orang-orang soleh. Kalau nama orang soleh disebut bisa menurunkan rahmat, bagaimana jika yang disebut adalah ainur rahmatillah, adalah hakikat rahmatnya Allah, yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi begitu disebut nama Nabi Muhammad turun rahmat. Dan tidak ada majelis lebih banyak disebut nama Nabi Muhammadnya daripada majelis maulid. Betul nggak? Belum ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Berapa banyak nama Nabi Muhammad disebut-sebut dalam majelis-majelis maulid. Maka teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, majelis maulid nggak ada ceramahnya aja, itu udah menurunkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ceramahnya tuh sebenarnya nggak penting. Jadi kalau saya nggak begitu didengerin nggak apa-apa. Kalau nggak usah pakai ceramah sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kayak rugi gitu ya punya ya. Masya Allah. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha majma' yahdurhan nabi wa ahlul ghuyub. Sebab di majelis maulid tuh nama Nabi Muhammad disebut-sebut, insya Allah kalau sungguh-sungguh Nabi Muhammadnya hadir. Kata Habib Ali Habsyi, bukan kata saya. Yang ngomong ini orang yang sungguh-sungguh melihat
sehingga bisa ngasih tahu kita. Dan Nabi kalau sudah hadir suka ngajak-ngajak. Makanya kata Habib Ali Habsyi, yahdurhan Nabi wa ahlul ghuyub. Di majelis maulid dihadirin sama Nabi Muhammad dan dihadirin sama alam barzakh, sama orang-orang yang sudah wafat dari para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Sayyidah Khadijah berkenan hadir. Mudah-mudahan Sayyidah Fatimah berkenan hadir. Apalagi habis disebut-sebut namanya, natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabanya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Yahdurhan Nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang. Di antara mereka datang majelis maulid dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin gak bisa duduk? Sepanjang majelis nggak duduk sama sekali. Tapi subhanallah, begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu. Sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia nggak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid, selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad, seneng hati ini karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih nggak apa-apa, yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi, nggak perlu. Sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku, ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini masuk di pikiran saya, sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya nggak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, Pak ayo berdiri, nggak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri. Tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya, saya kepengen berdiri, tapi nggak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang nggak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri.
Nangis saya rasanya nggak hormat sama Nabi. Nabi datang saya nggak berdiri. Rasanya saya merasa jadi umatnya yang nggak beradab, nggak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang saya nggak berdiri. Saya nggak bisa berdiri, saya paksa nggak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sakit lama sekali di tempat tidur. Dia bilang, saya kemudian nadar, saya tahu nih kayaknya saya sakit karena nggak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang, saya nadar, nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang, alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya nggak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah. Sama, saya juga nggak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Hadis rawahu Ahmad. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Lawakat taubatak yal asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat. Lawakat taubatak ya syarid idza batau. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa, mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah, mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad. Yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula kama khalaqtul aflaq,
andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendhahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus, makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum didhahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy, namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga nggak pernah direnovasi loh. Jadi jangan dikira oh sekarang di surga namanya nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah, tapi zaman Nabi Musa Allah Musa, zaman Nabi Isa Allah Isa, zaman Nabi Ibrahim Allah Ibrahim. Enggak, dari sejak zamannya Nabi Adam ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu, sehingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nggak pernah ada renovasi, nggak pernah ada pembaharuan. Kebayang nggak sih teman-teman, di saat yang lain minta ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, Nabi Muhammad namanya di pintu surga. Kebayang nggak betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan Allahumma ghfirli bi barakati Muhammad, ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu, Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi tiap hari kerjaannya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad tiap hari. Mahir jisila bidikrin Nabi katanya. Saya nggak gerak, saya nggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya Nabi pengen cepet mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah gak tahan, aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi, terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi pujiannya kepada Nabi Muhammad, al jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dzalikal mausuf. Sebisa saya ngomong apa tentang Nabi Muhammad, sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad, sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad, sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal mausuf, tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu,
Bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%. Kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dzil. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad. Bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang nggak punya bayangan. Nabi nggak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan di bawah matahari sekalipun nggak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad nggak punya dhil, nggak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad cahaya, dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan? Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya nggak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi nggak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah. Karenanya kemudian Nabi Muhammad nggak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqih. Dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah, rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep, alisnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya giginya siapa yang paling bagus, giginya Nabi Muhammad.
Makanya orang tuh asal lihat Nabi Muhammad, hatinya nggak punya kebencian, ya Allah, takluk, penuh karisma. Orang-orang kafir salah prediksi terhadap hal ini. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain. Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis, bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan, kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal teman-teman saya sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu sekarang Hasan 2 kali lipatnya, 200 juta. Oh boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang, kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya, 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hasan bin Thabit, sebentar selesai. Baik kalau gitu, nih kita bayar kamu 50% dulu, DP setengah, 100 juta bayar. Terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap. Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, nggak pernah ada ceritanya malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih, bentar lagi. Tungguin aja, no di sana no, tungguin. Bentar lagi dia masuk. Oh siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orangnya. Nggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa'idha masya faka'annama yanhattu min sabab. Nabi jalannya ringan. Kalau jalan seperti menuruni tangga, bukan seperti naik gunung. Orang kalau jalan naik gunung kan berat.
Kalau jalan turun tangga seteringan. Nabi kalau jalan ringan. Dilihatin sama Hasan, bagus bener nih orang. Dipandangin wajahnya, pandangin. Dari Hasan duduk nggak puas berdiri, dideketinya Nabi Muhammad SAW. Dilihatin mukanya, rambutnya, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya senyumnya nggak hilang, penuh seperti huruf mim. Dipandang